besar, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang ku rindukan, melihat Dikau Tuhanku akbar, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap, kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas, yang ku perlu
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah online GKA Immanuel Malang. Saudara-saudara, hari ini secara khusus kita mengingat akan Hari Ibu. Kita bersyukur karena Tuhan mengaruniakan kepada kita seorang ibu yang menjaga, memelihara hidup kita. Hari ini kami berterima kasih kepada Ibu Elizabeth yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kiranya kita semua boleh berkat dari apa yang disampaikan. Terima kasih juga untuk semua teman-teman yang melayani hari ini, yang menjadi liturgos, singer, pemain musik, juga yang mengelola video dan audio. Tuhan akan berkati pelayanan kita bersama. Saudara-saudara, sebelum kita beribadah, mari kita memperhatikan beberapa warta berikut ini. Ibadah anak online GKA Immanuel Malang akan diadakan pukul 8.30 melalui channel YouTube GKA Immanuel Malang. Gereja menghimbau Bapak Ibu mengarahkan anak-anak untuk dapat mengikutinya. Dan sore hari nanti akan diadakan komunitas tunas remaja pukul 4 sore melalui Zoom meeting gereja. Komunitas ini diperuntukkan bagi mereka yang duduk di kelas 7, 8, dan 9. Persekutuan doa pagi diadakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 5 pagi melalui Zoom meeting gereja. Jemaat diundang untuk bersekutu bersama setiap pagi sebelum memulai aktivitas kita. Pemahaman Alkitab online diadakan setiap hari Selasa. Pembahasan materi bisa diikuti melalui channel YouTube gereja, dan diskusi diadakan pada hari Selasa pukul 6 sore melalui Zoom meeting gereja. Setelah pemahaman Alkitab, diadakan ibadah doa petang pada pukul 7 malam. Ibadah doa pagi GKA Immanuel diadakan setiap hari Sabtu pukul 7 pagi. Jemaat diundang untuk datang berdoa secara tatap muka di gereja. Minggu depan, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Hasan Sutanto dan diterjemahkan oleh Evangelis Esther Sutanto dengan tema Iman dan Perbuatan. Demikian warta kita, saudara-saudara. Selamat beribadah, selamat Hari Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih. Hari ini hari yang khusus di dalam ibadah kita pagi ini. Kita memperingati Hari Ibu atau Mother's Day. Mari kita bersaat teduh. Saya mengajak berdiri. Panggilan ibadah terambil dari Mazmur 66 ayat 1b sampai 2. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakan Dia dengan puji-pujian. Ibadah Hari Ibu pagi hari ini dimulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap memelihara segenap ciptaannya dengan kasih setia dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera, anugerah dan kasih dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Dengan tetap berdiri, kita rasakan kelimpahan kasih-Nya dan kesetiaan-Nya yang berlimpah-limpah
di dalam hidup kita. Kita katakan dengan pujian, besar setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Dia berikan rahmat baru, segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Musim pun berganti, musim apapun, hari pun berganti, hari baru. Alam semesta dan semua ciptaanmu menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi berikan rahmat baru, segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi berikan rahmat baru, segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini di dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, pimpin dari awal sampai akhirnya. Engkau memberkati kami yang beribadah secara online di rumah masing-masing. Biarlah Engkau menolong, memberikan kami hati yang terus rindu dan dapat memuliakan melalui pujian dan juga melalui firman yang kami dengar. Tuhan menuntun dan memimpin kami. Berkati ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, kita menyadari di dalam kehidupan kita banyak kelemahan dan kekurangan, banyak pelanggaran, dosa-dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Pagi ini kita mengakuinya di hadapan Tuhan.
kita katakan melalui pujian lebih dulu, Yesus segala-galanya, mentari hidupku. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, dan Dialah kekuatanku, penolong yang teguh. Saat susah dan berkesan, Dia selalu menghiburku. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Kita berdoa. Bapa, Engkau adalah segala-galanya di dalam hidup kami. Engkau adalah sumber hidup kami, mentari yang bersinar, yang hidup di dalam kehidupan kami. Kami datang mengakui segala dosa-dosa kami. Kami sebagai ibu, kami sebagai ayah atau sebagai orang tua atau sebagai anak belum melakukan perintah-perintah-Mu. Kadangkala kami masih mengandalkan kekuatan kami. Kadangkala hidup kami dikuasai kekuatan, ketakutan, kekhawatiran kami. Untuk masa depan, untuk anak-anak kami dan keluarga kami. Kami melalaikan tita-tita-Mu. Karena itu Tuhan, ampunilah kami. Kasihanilah kami yang lemah ini. Kami memohon Roh Kudus memimpin hidup kami. Amin. Kita nyanyikan Yesus segala-galanya, setia padaku. Yesus segala-galanya, setia padaku. Tak akan ku menyangkalnya, percaya padanya. Bersamanya ku amanlah, setiap saat ku pandang Dia. Kemanapun selalu serta Yesus adalah sobat kita yang memberikan pengampunan kepada kita, yang mendamaikan hidup kita, dan Dia memberikan anugerah, berita anugerah yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Mari kita mengucapkan bersama-sama petunjuk hidup baru dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu.
Mari kita berdiri, kita bersama-sama mengakui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan sabda Allah yang akan disampaikan oleh hambanya, Ibu Elizabeth Lukman. Kita menyanyikan lebih dulu Jalan Hidup Orang Benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya
memberi terang saat aku berada dalam kegelapan, memberi kedamaian saat aku berada dalam keraguan. Mama, Engkaulah pribadi yang membuat aku mengenal Tuhan, menjadi teladan dan saksi bagi cerita kasih Tuhan, hingga aku boleh menjadi anaknya dan percaya padanya seumur hidupku. Terima kasih padamu Allah, memberiku mama. Tiap hari tak pernah lelah menjaga anaknya. Ku dengar doa mama, namaku disebutnya, agar ku setelah dewasa jadi anak berguna. Ku dengar doa mama, namaku disebutnya, agar ku setelah dewasa jadi anak berguna. Terima kasih padamu Allah, memberiku mama. Shalom, Bapak Ibu, Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang ada di GKA Immanuel Malang. Selamat Hari Mama. Saya bersyukur sekali kalau Tuhan memberikan kesempatan boleh ada di hari perayaan, hari peringatan Mama untuk memberitakan firman Tuhan. Karena itu saya mengucapkan selamat Hari Mama. Ya, orang-orang di GKA sungguh adalah seperti keluarga buat kami. GKA selalu mempunyai nilai historis di dalam hidup kami. Ya, karena itu saya bersukacita, bersenang bersama dengan kita sekalian pada hari ini kita memperingati Hari Mama. Selamat Hari Mama. Mari kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita meminta pertolongan Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang mengaruniakan Mama di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk seorang Mama di dalam kehidupan kami. Dan juga kami sendiri yang menjadi mama-mama. Biarlah firman Tuhan pada hari ini juga memberikan penerangan, petunjuk, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, para mama, para ibu yang mempermuliakan Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu ini, mohon Tuhan tolonglah setiap kami, supaya firman Tuhan boleh sungguh-sungguh berbicara sampai ke dalam hati kami. Kami taruhkan waktu ini, mohon berkat dan pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini saya diberikan tema Maria, teladan ibu yang beriman. Karena itu kita akan membaca hanya satu ayat saja di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-38. Mari kita bersama membuka Lukas pasal 1 ayat yang ke-38. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu, kita akan bersama melihat ada dua hal di dalam ayat yang baru saja kita baca. Dua hal mengenai Maria. Yang pertama,
pelayanan Maria sebagai ibu Tuhan Yesus adalah pelayanan yang mulia. Siapa yang bisa mengelak? Siapa yang bisa menahan atau tidak setuju dengan pernyataan ini? Ya, menjadi mama Tuhan Yesus, ya, itu adalah pelayanan yang sangat mulia. Belum lagi kita orang-orang yang mengenal Alkitab, kita tahu bahwa Maria tidak tiba-tiba ditunjuk menjadi mama Tuhan Yesus. Ya, pernyataan Tuhan tentang ada seorang yang akan datang, Yahweh sendiri yang akan datang untuk menyelamatkan umatnya, sudah dinubuatkan jauh sebelum Tuhan Yesus hadir di dalam dunia ini menjadi manusia. Ya, bahkan di halaman-halaman pertama dari Alkitab kita, Kejadian pasal 3, ya sudah memberitahukan kepada kita bahwa nanti ada keturunan, ada seorang keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala si ular, si jahat. Ini adalah nubuatan yang paling awal tentang kedatangan Tuhan Yesus sebagai keturunan perempuan. Bapak Ibu, kita melihat betapa mulianya pelayanan yang diberikan kepada Maria. Maria dilibatkan di dalam misi Tuhan yang sangat besar, menghadirkan nubuat yang Tuhan nubuatkan beribu-ribu tahun sebelumnya yang memberikan keselamatan kepada manusia. Beberapa waktu yang lalu saya menonton di dokumenter film tentang seorang wanita yang sangat memperhatikan kelestarian alam. Ya, dia memelihara terumbu-terumbu karang, ya, supaya jangan dimusnahkan, dan itu menjadi makanan dari binatang-binatang laut, ya. Sehingga ya Presiden Barack Obama datang ke tempatnya dan menyampaikan terima kasih kepada dia untuk apa yang sudah dia lakukan bagi ya kehidupan laut. Bapak Ibu, betapa bangganya ya diucapkan terima kasih ya oleh Presiden Amerika untuk apa yang telah dia lakukan. Tapi hari ini kita melihat bahwa apa yang dipercayakan kepada seorang mama itu juga adalah pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada setiap mama. Harusnya kita bangga. Tapi Bapak Ibu, pada kenyataannya tidak semua wanita bangga. Bahkan sebaliknya, banyak sekali wanita yang merasa tidak terhormat, ya, merasa malu, ya, ketika ditanya misalnya pekerjaannya apa ya, Bu? Ya, kita dengan malu-malu menjawab, saya nggak bekerja, saya hanya ibu rumah tangga. Rasanya mungkin orang lain, bahkan diri kita sendiri juga memandang rendah pekerjaan ibu rumah tangga. Sehingga kita dengan malu-malu mengaku bahwa saya hanyalah seorang ibu rumah tangga. Apa yang disandang oleh Maria adalah pekerjaan besar yang Tuhan berikan kepada dia. Kita, para mama, harusnya juga punya pandangan seperti itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya para mama ya yang full time-nya adalah mama. Jangan merasa malu, tapi kita harus menerima pelayanan ini, menerima peran ini sebagai pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan ini adalah pekerjaan yang besar. Saya akan menunjukkan dua contoh Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu
pasti kenal dengan seorang teolog besar, ya, pendiri dari gereja Metodis, ya, yang hari ini bahkan masih ada tuh banyak sekali gereja-gereja Metodis di Indonesia, bahkan di luar negeri, ya Bapak Ibu. Pendirinya bernama John Wesley. Dan John Wesley adalah seorang yang hebat. Tapi di balik seorang yang hebat ini, ada seorang yang jauh lebih hebat lagi, yaitu seorang yang bernama Susanna Wesley. Susanna Wesley adalah mama dari John Wesley. Seorang wanita biasa di zaman itu yang memiliki banyak anak, anaknya 16. Bapak Ibu, ya kita kaget ya di zaman ini kita mendengar, bahkan kalau saya 3 anak, orang aja bilang, oh 3 ya? Seakan-akan saya punya banyak anak gitu ya. Ini 16 anak. Yang punya 3 anak aja atau yang punya 1 anak aja merasakan, aduh ribet sekali ya, nggak ada waktu untuk diri kita secara pribadi. Bayangkan ibu dengan 16 anak. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sesuatu yang sangat luar biasa dari wanita ini. Ketika saya remaja, saya membaca novelnya, ya, biografi dari Susanna Wesley. Ya, dia tidak punya waktu di mana dia bisa bersaat teduh, bisa berdoa, ya, tanpa diganggu oleh anak-anak, pasti kita tahu itu, ya. Tapi Bapak Ibu luar biasa sekali, seorang ibu ini, ya, dengan 16 anak, ya, dia punya waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Dia mengajarkan kepada anak-anaknya, setiap kali kamu melihat mama memakai celemek itu ya. Kalau mama lagi tutup kepala, itu artinya mama sedang berdoa, maka anak-anak tidak boleh ada yang mengganggu mama. Luar biasa ya, Bapak Ibu. Seorang mama yang membesarkan anak-anak yang luar biasa dipakai oleh Tuhan, bahkan ya efeknya masih kita rasakan di zaman ini adalah seorang wanita biasa yang dipakai oleh Tuhan, begitu luar biasa. Contoh yang kedua, Bapak Ibu, ada seseorang yang memberikan data-data tentang 2 keluarga yang sangat berbeda. Ya, satu keluarga dari Jonathan Edwards, seorang teolog, seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa, yang hari ini tulisan-tulisannya pun masih dibahas, pemikiran-pemikirannya sangat dalam dan dipelajari di sekolah-sekolah teologi. Ya, lalu kemudian membandingkannya dengan seorang pria yang bernama Job. Ya, dia 2 keluarga yang sangat berbeda, kemudian ditelusuri keturunan-keturunannya sampai jauh, ya, sampai ribuan orang. Lalu kemudian dibikin kesimpulan, ya, dituliskan dari keluarga Jonathan Edwards, ada yang jadi wakil presiden, ada yang jadi hakim, ada yang jadi dokter, ada yang jadi misionaris, ya, bermacam-macam profesi yang baik, yang berguna untuk masyarakat, berguna bagi pekerjaan Tuhan, dan tidak ada seorang pun dari keturunan dari Jonathan Edwards yang merugikan negara. Tapi dari keturunan satunya lagi, ya, bapak ini, ya, yang tidak percaya kepada Tuhan, bahkan tidak mengizinkan anak-anaknya untuk datang mengenal Tuhan. Dari ribuan orang dari keturunannya bergenerasi, ya, mereka mencatat, mereka mendata, ya, banyak sekali dari keturunan orang ini yang merugikan negara begitu luar biasa, karena harus menolong, merehabilitasi, ya, orang-orang dari keturunan orang ini. Banyak sekali yang menjadi pembunuh, banyak sekali yang menjadi perampok, banyak sekali yang masuk penjara, banyak sekali wanita-wanita yang tidak benar yang lahir dari keturunan orang ini. 2 orang dengan 2 keturunan sampai bergenerasi
sampai mempengaruhi bertahun-tahun, bergenerasi kemudian. Betapa luar biasa dan hebatnya pengaruh dari orang-orang yang berharap kepada Tuhan, yang setia, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang membesarkan anak-anaknya, yang mengambil pelayanan ini sebagai sesuatu yang Tuhan percayakan kepada mereka dan mereka kerjakan dengan seperti untuk Tuhan. Dan Tuhan memakai anak-anak yang mereka didik untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, khususnya para ibu, mari kita menerima pelayanan ini, menerima tanggung jawab dan tugas ini sebagai pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Sehingga dengan hikmat, dengan penuh rasa hormat, penuh rasa gentar, kita melakukan pelayanan ini di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memakai apa yang kita kerjakan di dalam hidup kita, bagi anak-anak kita, bahkan generasi selanjutnya. Maria mengatakan, "Jadilah padaku seperti yang engkau katakan." Satu kebersediaan Maria yang mengatakan iya kepada pelayanan, tugas menjadi seorang mama yang Tuhan percayakan kepada dia. Biarlah kita juga menerima pelayanan, tanggung jawab seorang mama sebagai pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga mama-mama kita dipakai oleh Tuhan di dalam keluarga kita. Dan tugas ini diselesaikan di dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, kalimat yang sama, "Jadilah padaku seperti yang engkau katakan," sekaligus terbersit satu ketidakberdayaan, satu pengakuan bahwa tugas ini, satu kesadaran bahwa tugas ini adalah tugas yang tidak gampang. Ini adalah tugas yang berat yang dipercayakan kepada Maria untuk diselesaikan. Bapak Ibu, memang tidak mengherankan, tanggung jawab dan pelayanan yang besar selalu dibarengi dengan beban yang besar yang ditaruhkan di bahu setiap orang yang Tuhan pilih. Demikian juga Maria. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua mengetahui di dalam kisah Natal, bagaimana Maria dengan satu beban yang sangat besar menerima tugas ini. Kita tahu seperti dilaporkan oleh para penginjil, ya, kisah-kisah Injil yang ditulis di dalam Alkitab, bahwa Maria menanggung tuduhan-tuduhan yang dia bawa seumur hidupnya. Dan karena kita sudah tahu akhir ceritanya ya, tapi kan Maria tidak tahu akhir ceritanya akan seperti itu. Dia hanya menerima dan dia membayangkan betapa menerima tanggung jawab dan pelayanan ini bisa membahayakan bahkan hidupnya, ya, pandangan Yusuf terhadap dia. Karena itu kita melihat catatan dari penginjil yang memberitahukan kepada kita bahwa Yusuf mau menceraikan dia secara diam-diam. Bukan saja Yusuf, ya, keluarga Maria, keluarga besar Maria, keluarga Yusuf, keluarga besar Yusuf, masyarakat di sekitar. Karena itu Bapak Ibu, kita melihat tanggung jawab besar dibarengi dengan beban yang besar. Itu sebabnya juga kita melihat ketika di dalam perjalanan melahirkan Tuhan Yesus, ya, Maria dan Yusuf
juga menerima penolakan-penolakan, ya, sehingga mereka harus melahirkan bayi ini di tempat yang memang tidak seharusnya. Maria menerima, mengenali tanggung jawab besar yang Tuhan percayakan, yang Tuhan taruh di atas bahunya. Bahkan Bapak Ibu di dalam Lukas pasal 2, 34-35 dicatat demikian. Lalu Simeon memberkati mereka, memberkati Yusuf, Maria dan juga bayi Yesus yang dibawa di bait suci. Ya, lalu kemudian berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi satu tanda yang menimbulkan perbantahan. 35 mengatakan demikian, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Satu pedang akan menembus jiwa Maria karena tanggung jawab membesarkan anak ini. Bapak Ibu, salah seorang penafsir mengatakan ini menunjuk kepada kejadian ketika Maria berdiri di bawah salib Yesus yang tergantung. Dan dia berdiri di bawah melihat anak yang dia kasihi ini tersalib di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi orang tua tidak pernah mudah. Menjadi orang tua kadang, mungkin bukan kadang ya, pasti penuh dengan air mata. Kita semua pernah melewatinya. Kadang bahkan kalau kita mau lebih lebay sedikit, ya, seperti ada pedang yang menembus jiwa kita ketika kita membesarkan anak-anak kita. Mulai dari mereka kecil sampai mereka dewasa, bahkan setelah mereka dewasa pun, ya, kita tidak kemudian selesai tugas kita. Ya, ketika kita melihat mereka menderita, ketika kita melihat mereka membuat keputusan-keputusan yang salah, ketika kita melihat mereka melakukan yang tidak berkenan, yang tidak benar, tidakkah jiwa kita seperti ditembus oleh pedang? Bapak Ibu Saudara sekalian, di zaman yang sangat tidak mudah ini untuk orang-orang yang membesarkan anak-anak, penuh dengan tantangan, bahkan tantangan yang mungkin dulu ketika kita membesarkan anak-anak kita tidak ada tantangan yang seperti itu. Ya, orang-orang muda dengan anak-anak yang masih kecil menghadapi di zaman ini tantangan yang jauh lebih besar di dalam membesarkan anak-anak mereka, untuk mendidik anak-anak yang hidup takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, adalah hal yang tidak mudah. Tantangan yang besar, ada beban yang sangat berat yang ditanggungkan kepada orang-orang yang membesarkan anak-anak di zaman ini. Justru karena kesadaran akan tidak gampangnya tugas ini, akan beban yang sangat besar yang ditanggungkan kepada kita, bukankah seharusnya kita justru datang, meminta, memohon, berharap kepada Tuhan, karena kita tahu kita tidak mampu membesarkan, kita tidak mampu membimbing anak-anak kita untuk hidup takut kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak tolong kita, kalau Tuhan tidak bersama-sama dengan kita, maka kita tidak mampu melaksanakan tugas yang sangat berat ini, untuk membawa anak-anak kita masuk dalam kehendak dan rencana Tuhan bagi hidup mereka di tengah-tengah dunia
yang menarik mereka untuk semakin jauh dan jangan peduli kepada Tuhan, tapi peduli saja kepada dirimu, kepada apa yang engkau kehendaki. Bagaimana kita menolong anak-anak kita untuk lebih taat kepada Tuhan daripada taat kepada dunia yang sangat menggoda mereka di zaman ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, karena keadaan inilah maka kita juga sungguh-sungguh harusnya ya memperlengkapi diri kita dengan webinar-webinar yang ada, skill-skill, teori-teori di dalam parenting, di dalam membesarkan anak-anak, khususnya di tengah-tengah zaman digital seperti ini. Ya, sangat kita butuhkan. Memang kita butuh hikmat dari Tuhan. Kita perlu pertolongan Tuhan, tapi pertolongan Tuhan itu tidak berlawanan dengan kita memperlengkapi diri kita dengan skill, dengan teori-teori parenting yang akan menolong kita untuk melihat keadaan yang dihadapi oleh kita dan oleh anak-anak kita, tantangan yang mereka hadapi, dan juga bagaimana sebagai orang tua dan sebagai anak di dalam menghadapi dunia yang seperti ini. Bapak Ibu, tantangan menjadi orang tua tidak menjadi semakin mudah di zaman ini. Tapi justru karena tidak mudah, karena justru kita mengenali tanggung jawab dan beban yang berat yang ditanggungkan kepada kita untuk membesarkan anak-anak kita di jalan Tuhan, di zaman yang terus menarik mereka jauh daripada Tuhan, inilah kita harus meminta pertolongan Tuhan dan menyadari bahwa saya tidak mampu. Karena itu saya perlu Tuhan untuk menolong saya di dalam menjalani tanggung jawab pelayanan yang sangat mulia, yang sangat besar, yang saya terima dari Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang memberitahukan kepada kita dua hal ya tentang besarnya pelayanan, mulianya pelayanan ini, dan besarnya tanggung jawab dan beban yang dibawa oleh kemuliaan dari pelayanan ini boleh membuat diri kita menjadi begitu bersandar, berharap, dan menyadari bahwa saya tidak mampu jika Tuhan tidak berjalan bersama-sama dengan saya. Karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yang memiliki anak-anak, orang tua yang dipercayakan untuk membesarkan anak-anak, marilah kita sungguh-sungguh berharap dan bersandar dan bertumbuh di dalam iman kerohanian kita, sehingga kita boleh dipercayakan dan boleh mengambil tanggung jawab ini, menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan dan ditolong oleh Tuhan di sepanjang perjalanan membesarkan keluarga kita. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan mempercayakan tanggung jawab ini. Tuhan pasti menolong kita di dalam menyelesaikannya. Biarlah Tuhan mengingatkan kita untuk terus bersandar kepada Dia di hari Mama ini, menyadari akan mulianya pelayanan ini, pada saat yang sama menyadari betapa ini tidak gampang, tidak mudah, tidak sanggup kita kerjakan, sehingga kita mau dekat-dekat dan bersandar dan berharap kepada Tuhan di dalam membesarkan anak-anak kita. Biarlah firman Tuhan boleh membesarkan hatimu, ya, melihat pelayanan ini sebagai sesuatu yang besar, yang luar biasa yang Tuhan percayakan kepadamu, dan kemudian tanggung jawab ini, beban ini membuat engkau mendekat kepada Tuhan, karena tanpa Dia kita tidak mampu menjalankan tanggung jawab ini. Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Di hari Mama ini, ya Tuhan, hamba berdoa
buat semua mama yang Tuhan percayakan pelayanan yang sangat mulia, yang sangat besar. Membesarkan orang-orang yang Tuhan percayakan, anak-anak yang berharga, yang mau Tuhan pakai di dalam kehidupan mereka sampai bergenerasi ke depan. Tuhan, berkatilah para mama, berkatilah kami. Berikanlah berkat dan pertolongan-Mu, pengenalan-Mu kepada kami, sehingga kami boleh melihat tugas ini sebagai pelayanan yang besar, yang mulia, yang luar biasa, yang Tuhan percayakan kepada kami. Sehingga kami tidak dengan malu-malu menerima tugas ini, tapi dengan hati yang bangga, hati yang menjunjung tinggi tugas ini. Bahkan ada mama-mama yang fokus, bahkan meninggalkan jabatan, pekerjaan, demi untuk melakukan pelayanan ini dengan sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan posisi kami sebagai mama di dalam keluarga kami, bagi anak-anak kami. Tuhan, biarlah kemuliaan tugas yang Tuhan percayakan kepada kami, boleh kami pandang dengan satu nilai yang sungguh-sungguh kami mengerti, yang kami terima dari Tuhan, sehingga kami boleh melakukan pelayanan ini dengan hati yang bersandar kepadamu, karena kami menyadari kami tidak mampu. Tanggung jawab ini terlalu besar, beban ini terlalu besar. Tapi Tuhan, seperti Maria, kami juga ingin mengatakan, jadilah padaku seperti yang Engkau katakan. Karena Engkau berkasih karunia kepada kami. Karena Engkau akan memampukan kami. Karena Engkau akan bersama-sama dengan kami di dalam menjalani dan di dalam melakukan tugas yang mulia ini. Tuhan, tolonglah keluarga-keluarga yang bergumul, yang berjuang di dalam membesarkan keluarga. Biarlah kami berharap dan mendapatkan pertolongan dari Tuhan di dalam kami melakukan tugas yang Tuhan percayakan kepada kami. Berkatilah keluarga-keluarga, berkatilah papa mama di dalam membesarkan anak-anak kami di masa yang tidak mudah ini. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur kepadamu karena Engkau adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mampu, Tuhan yang sanggup, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang akan menolong dan memampukan kami di dalam menjalani tugas menjadi papa mama di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkatilah keluarga-keluarga yang ada di GKA Immanuel Malang. Biarlah kami semua boleh dipakai untuk mempermuliakan nama-Mu di dalam keluarga kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami semua berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan memberkati kita semua. Seperti embun pagi, Tuhan menyertai ibuku selalu, mendengarkan semua doanya. Kasih ibu sedang
gunung dan lembut seperti embun pagi. Tuhan menyertai ibuku selalu, mendengarkan semua doanya. Kasih ibu sedalam samudra, dia mengasihi keluarganya. Semua anaknya di dalam hatinya, bagaikan jamrutnya yang berharga. Kasih ibuku tak terhingga, tidak dapat kulukiskan. Kasih ibu untuk selamanya, tiada berkesudahan. Kasih ibu hangat bagai surya, melodinya penuhi dunia. Ibu memancarkan kasih dari Allah, dan anaknya akan mengingatnya. Kasih ibuku tak terukur, demikianlah kasihnya. Ibu hadiah yang berharga, yang Tuhan berikan padaku. Kasih ibuku tak terhingga, tidak dapat kulukiskan. Kasih ibu untuk selamanya, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Terima kasih untuk pelayanan Ibu Elizabeth Lukman, dan biarlah firman yang sudah diberitakan dengan pertolongan Allah Roh Kudus kita menjadi pelaku-pelaku firman. Dan saat ini Bapak Ibu dan saudara dapat mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih dengan memberikan persembahan. Persembahan saudara dapat ditransfer melalui rekening gereja atau dapat dikumpulkan kemudian dibawa ke gereja. Mari kita menyanyikan Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku, bersinar daginya. Dimanapun ku berada, ku
Mari kita berdoa. Bapa, kami membawa persembahan kami kepadamu. Tuhan, berkati persembahan kami. Mampukanlah kami untuk terus dapat memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan, memberkati hidup kami dan keluarga kami. Dan juga Kau berkati di dalam pekerjaan kami. Kami juga membawa doa syafaat kami. Kami berdoa bagi Indonesia untuk saat ini di dalam masa liburan, di hari Lebaran yang cukup panjang. Biarlah Tuhan memberikan keamanan dan jauhkan dari segala kejahatan. Tuhan, kami juga berdoa buat GKA Immanuel, khususnya saat ini di dalam memperingati Hari Ibu, agar Tuhan memberkati para ibu-ibu yang ada di GKA Immanuel, untuk Tuhan memakai hidupnya menjadi saluran berkat bagi keluarga, gereja, dan sesama. Engkau memberkati untuk suami dan anak-anaknya, agar mereka menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang mengalami kesulitan di dalam pekerjaan, di dalam usaha mereka. Tuhan, berikan kemudahan dan kelancaran. Bagi anak-anakmu yang lemah tubuh, yang sakit, tolong Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Bagi mereka yang tawar hati, yang undur karena masalah-masalah yang bertubi-tubi, Tuhan tarik dan berikan mereka semangat dan kerinduan kembali untuk kembali ke gereja, untuk datang kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Tuhan, kami membawa doa syafaat dan doa persembahan kami ini, yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita berdiri, kita mengakhiri ibadah Hari Ibu dengan menyanyikan doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan mari kita mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, pimpinan dan tuntunan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, sehingga hidupmu menjadi berkat bagi keluargamu, bagi sesamamu, dan hidupmu memuliakan Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, saat teduh kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati.